Selamat datang pada Pancaringe Channel, program pengembangan pendidikan dan kecerdasan bangsa. Bersama Dr. Andusas Rijal MM, pengawas SMA SMK Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kali ini kita bertemu pada presentasi aplikasi supervisi guru masa pandemi COVID 2019 tahun pelajaran 2020-2021. Kita tahu pendidikan era digital pada masa pandemi COVID 2019 sebagai alternatif solusi lockdown dalam bentuk pembelajaran home learning, belajar di rumah atau BDR. PBM dilaksanakan secara online atau daring atau offline dan luring bagi sekolah yang belum diakses jaringan internet sesuai jadwal PBM reguler. Selama kegiatan pembelajaran dipindahkan ke rumah masing-masing, kepala sekolah, tenaga pendidikan tetap masuk datang ke sekolah seperti biasa dalam memonitor pelaksanaan home learning tersebut. Pemantauan home learning, setiap guru mata pelajaran menyiapkan akses pembelajaran online, bahan ajar, tugas yang akan diberikan kepada siswa sesuai jadwal mata pelajaran setiap harinya. Melakukan evaluasi penilaian terhadap pencapaian materi yang diberikan selama pelaksanaan home learning atau BDR. Membuat laporan jumlah siswa yang mengikuti home learning atau BDR, materi dan tugas diberikan serta nilai capaian kompetensi. Kegiatan guru mata pelajaran tersebut tentu perlu disupervisi pelaksanaannya. Untuk memudahkan pelaksanaan supervisi tersebut perlu adanya aplikasi supervisi guru. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, mari kita subscribe dulu. Kita di bawah ini, kita subscribe dulu. Kita tekan, kita klik subscribe dan kita tekan lonceng. Jangan lupa, ini untuk membantu ya. Terima kasih atas subscribe dan loncengnya. Mudahan menjadi motivasi bagi kami yang pemula ini. Agenda kegiatan pertemuan ini yaitu pembukaan yang kedua aplikasi supervisi guru pandemi COVID 2019. Yang ketiga, cara membuka aplikasi dan kunci atau password. Keempat, melaksanakan, menjalankan aplikasi, mencetak hasil, menyusun laporan dan penutup. Kita lihat sedikit dasar. Berdasarkan Permendiknas 41 tahun 2007 tentang standar isi, disebutkan juga bahwa supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan hasil pembelajaran. Supervisi pembelajaran dilaksanakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan. Pada Permendiknas 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah, bahwa pada kompetensi supervisi kepala sekolah merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesional guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan teknik supervisi yang tepat, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme. Dan itu juga diperkuat dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang tupoksi kepala sekolah, pasal 15 ayat 1. Beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Itu pun tergambar pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 9 ayat 1 tentang beban kerja kepala sekolah. Kita lihat pada pengertian supervisi. Menurut Ibrahim, supervisi adalah layanan profesional yang berbentuk pemberian bantuan kepada personil sekolah dalam meningkatkan kemampuannya agar lebih mampu melaksanakan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah.
Menurut Willis, supervisi merupakan bantuan pengembangan situasi belajar mengajar. Pengguna aplikasi supervisi guru ini nanti sudah jelas kepala sekolah, pengawas yang melakukan supervisi, kemudian juga kalau dapat guru senior dan lain juga untuk pengembangan untuk melihat kondisi mereka terhadap apa yang materi-materi yang disupervisi. Menjalankan aplikasi supervisi ini, aplikasi ini cukup mudah karena dengan program Excel. Ya, mari kita lihat dan kita buka. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah dapat linknya dari WA atau yang kopian dari file, ya kita lihat, kita buka aplikasi supervisi guru tahun 2020. Di sini ada 2 yang blank, artinya yang kosong, kita klik. Kita coba menjalankan aplikasi ini dari WA, dari apa? Sekarang kita fokus dulu pada kunci dan password. Jadi pada kunci dan password, file password. File ada 2 yang akan kita buka, aplikasi supervisi guru 2020 blank, berarti kosong. Kemudian aplikasi supervisi guru 2020, oke. Kedua file tersebut itu passwordnya sama. Jadi ASRJAL, Asrijal. Cuma yang patut diingat di sini ada huruf besar, ada huruf kecil. Jadi jangan lupa itu. Jadi kita lihat A besar, S kecil, R besar, I besar, J kecil, A kecil, L kecil. Jadi yang besar adalah A, R, I. Yang kecil S, J, A, L. Tolong diingat itu untuk membukanya, karena akan kita buka nanti. Yang kedua juga ada membuka kunci aplikasi tentang sheet. Ada sekitar 12 sheet yang perlu kita buka. Dan sheet itu sebagian sudah kita protect demi mengamankan keadaan yang ada. Dan kalau ada yang ingin, ya bisa dibuka protect sheet tersebut dengan password yang ada di sini. Jadi kita berikan semuanya. Sekarang kita membuka kunci. Nanti ketika kita melihat file akan keluar ini. Pertama password. Masukkan password. Jadi ketik A besar, S kecil, R besar, I besar, J, A, L kecil. Pertama kita oke. Kemudian minta lagi yang kedua, kita oke. Kalau tidak salah 3 kali meminta kunci yang sama. Jadi 3 kali baru sempurna terbuka. Setelah 3 kali keluar menu utamanya seperti ini. Sebelum kita jalankan selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu juga kami lakukan. Pertama, melakukan save as, menyimpan dengan judul yang baru, mencoba hyperlinknya ke menu yang lain, mengisi data identitas, membuka instrumen supervisi guru untuk memberikan nilai skor 1-4, memberikan keterangan rekomendasi, pada rekap memberikan keterangan deskripsi kegiatan dan rekomendasi. Itu yang sangat penting. Sekarang kita buka. Silakan kita buka filenya. Ya. Saya ambil filenya dari file saya. Ini dia. Saya klik 2. Nah, ini dia membuka. Dia minta password. A besar, S kecil, R besar, I besar, J, A, L kecil. Satu baru, ulang lagi. A besar, S kecil, R besar, I besar, J, A, L. 2. Nah, ini terbuka filenya. Inilah menu utama yang ada. Untuk menjalankan diminta lagi yang ketiga. A besar, S kecil, I, R besar, I besar, J, A, L. Ya. Sekarang dengan 3 kunci itu sudah terbuka semua. Kita lihat aplikasi supervisi guru
masa pandemi Covid 2019, tahun pelajaran 2021. Ini nama aplikasi kita. Mudah-mudahan membantu kita semua. Pada menu utama ini kita sedikit informasi. Yang pertama, identitas guru, identitas pemantau atau supervisor, bobot penilaian. Kemudian di tengah yang akan kita isi nanti instrumennya. Instrumen telaah, RPP, instrumen pra-observasi, instrumen observasi, instrumen pasca. Sebelah kanan, rekap nilai, laporan nilai, nilai akhir rekomendasi, grafik nilai, koper. Kita lihat identitas guru. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, yang akan kita isi di dalam menu aplikasi ini nanti hanya identitas guru. Yang kedua, instrumen mengisi skor nilai 1 sampai 4 dari 4 instrumen ini. Yang rekap mengisi keterangan dan deskripsi. Selainnya tidak perlu kita isi. Sekarang kita mulai, kita lihat identitas. Nah, ini identitas, data identitas guru yang akan kita supervisi. Kita coba misinya. Terandus Awaludin Jamin MPD. NIP 11 1963 03 13 1987 02 1001 umpamanya. Nah, itu saja. Nama kepala sekolah Dr. Andus Kamarul Zaman MPD. Nah, umpamanya itu saja. Identitas sekolah SMA 3 Gunung Talang, ya. Identitas pemantau atau supervisornya saya isi dengan nama saya Asrijal, ya. Nah, yang lainnya kita lanjutkan mengisinya. Tidak kita isi secara sempurna, Bapak Ibu nanti mengisinya secara sempurna. Itu sudah kita isi identitas. Kita kembali ke menu. Berarti identitas guru dan identitas pemantau ini sama. Kita kembali ke menu. Kemudian yang kedua, kami jelaskan juga sedikit tentang proporsi atau bobot penilaian supaya kita pahami secara bersama. Bobot penilaian ini kita berikan berdasarkan jumlah butir soal. Telaah RPP ada 9 butir, pra observasi 6 butir, observasi 40 butir, pasca observasi 16 butir. Jadi jumlah butir soal yang akan kita isi adalah 71. Setelah dilihat angka-angka ini dapat diambil kesimpulan, kita bulatkan saja dikalikan 1,5. Jadi 9 kali 1,5 bulatkan 15. 6 kali 1,5 dibulatkan 10. 40 dikali 1,5 jelas pas 60. 16 kali 1,5. Nah, ini yang agak beda sedikit, sehingga hasil bobot tersebut 100%. Sehingga dengan bobot ini sudah berulang kali ini. Di awal dasarnya 20, 15, 40, 25. Berdasarkan diskusi dengan kawan-kawan kita ubah. Namun demikian Bapak Ibu juga dapat menyesuaikan bobot ini, nanti bisa kita sesuaikan. Ya, kita kembali ke menu utama. Yang selanjutnya instrumen telaah RPP. Nah, inilah yang akan kita kerjakan, yang akan kita supervisi. Instrumen supervisi kita yang pertama. Ini dia. Instrumen telaah RPP. Ada 9 soal. Untuk 9 soal ini kita lihat di sini komponen RPP keadaan, ada skor, tidak ada catatan. Ada skor ini ada, kita letakkan kursor kita pada kolom kuning ini. Di sini akan ada petunjuk panduan tentang pemberian nilai skor.
di mana pemberian skor yang kita ambil di sini adalah nilai 1 sampai 4 skala Likert. Jadi kita pakai 1 sampai 4. Ya, ketentuannya di sini ada setiap kolom tersebut beda-beda. Sekarang kita lihat nomor 1. Identitas RPP. Nama sekolah, mata pelajaran, kelas semester, materi, alokasi waktu ada 5. Kemudian pada panduan petunjuk, nilai 4 apabila memiliki 5 unsur yang ada. Berarti lengkap. Nilai 3 memiliki 4 unsur dari 5. Nilai 2 memiliki 3 dari unsur 5. Ya, berarti kalau 5, kalau berarti nilai 4. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD, ABCD sampai ke keterampilan. Berarti ada 5 poin. Maka panduan penilaiannya memiliki 5 unsur yang ada. Berarti kalau 5 yang ada berarti nilai 4. Jadi nilai 4. Kemudian kita lihat juga nomor 3, memiliki model metode pembelajaran sesuai dengan KD, karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran. Apakah lengkap? Ya, kalau tidak lengkap, ya berarti kita 3. Tapi kalau tidak lengkap, ada hendaknya uraian kita. Jadi gunanya untuk pembinaan kita nanti, apa yang tidak ada itu apa. Contohnya, model dan metode pembelajaran kurang sesuai dengan karakteristik siswa umpamanya. Kemudian nomor 4, langkah-langkah pembelajaran. 1. Memuat integrasi literasi, PPK, kompetensi abad ke-21 yang menyangkut 4C dan HOT, apakah tercapai? Ya, kalau tidak, mungkin tidak tercapai. Kalau tidak tercapai, kita beri keterangannya. Ya, umpamanya PPK kurang tergambar dan kompetensi yang dituntut tidak sesuai dan kurang jelas. Nah, ini kita isi sempurna sampai ke bawah nanti. Jadi, saya tidak memberikan keseluruhannya, hanya memberikan contoh yang jelas ada petunjuk per kolom yang ada. Itu untuk instrumen telaah RPP. Kita lanjut instrumen yang kedua. Praobservasi. Ini ada 6 soal. Instrumen praobservasi ini sesuai dengan kemampuan kita belajar daring tadi, maka fokus kita ke sana. Nah, sekarang kita lihat nomor 1, persiapan perangkat pembelajaran. Di sini program semester, silabus, RPP, bahan ajar, LKPD, daftar hadir, daftar nilai, jurnal, buku agenda, ada 7. Kalau memilih ke-7-7-nya unsurnya itu lengkap dan legal, ya berarti tentu 4. Tapi kalau tidak, ya mungkin 3. Ya, kalau 3 itu kira-kira apa yang kurang? Ya, kita beri keterangan. Umpamanya program semester kurang lengkap, RPP masih dalam soft copy. Ya, ini banyak kami melihat RPP mana? Jadi dalam laptop, dalam soft copy dalam laptop. Nah, maka nilainya seperti ini. Kemudian konsep pembelajarannya bagaimana? Apakah cocok dengan standar Kopik, BDR? Ya, kalau cocok berarti 4. Kemudian suasana sarana bagaimana? Apakah ya setelah kita lihat kurang lengkap? Ya, kurang lengkapnya di mana? Belum mempunyai ruang khusus, memakai kantor guru mengajar. Ya, rata-rata kita lihat ke lapangan ada yang sudah membuatkan ruangan khusus, labor khusus. Kemudian hanya di kantor saja. Jadi antara guru dengan guru berdekatan mengajar pemberian, jadi kan kurang apa jadinya. Nah, ini kondisi yang kita lakukan dengan keadaan yang ada. Cukup 3 ini kita contohkan. Kemudian yang ketiga, instrumen observasi. Karena kita melihat, mengamati tentang proses pembelajaran BDR, home learning di rumah, tentu tidak secara normal dapat kita lihat, kita pantau. Maka untuk itu, ini sengaja kami beri perhatian. Maka di sini perhatian
Untuk pemakaian instrumen observasi ini, tidak semua guru dapat melaksanakan secara sempurna di sekolahnya masing-masing. Keterlaksanaan pemakaian instrumen ini tergantung dari situasi dan kondisi sekolah tersebut. Seperti sekolah yang berada di kota, sudah jelas tidak sama dengan sekolah-sekolah di pinggiran. Di pinggiran, sudah jelas kemampuan internet, kemampuan sinyal, termasuk kemampuan guru, ya. Maka untuk itu pengisian instrumen ini kita sesuaikan dengan kebutuhan sikon kita. Jadi ada yang diisi, ada yang tidak. Boleh diisi, boleh tidak. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian pilih mana yang perlu kita isi dan rincian komponen yang ada. Sesuaikan keadaan kita. Bisa kita pakai, ada kolom kita beri warna biru, ada yang kuning. Ya, bisa kita pakai yang biru. Di sini kita buat yang kuning prioritas, yang biru nomor 2. Kami memberi prioritas pada kolom kuning untuk kita pakai dan silakan diisi sesuai dengan skor nilai yang diberikan. Komponen yang tidak dipakai tidak usah diisi, kosongkan saja. Kalaupun diisi dianggap dipakai. Jadi ada kuning, ada biru. Yang biru ini adalah ya kami menganggap mungkin belum perlu untuk sekarang, mungkin setelah tahap 2 atau lainnya mungkin perlu. Kita utamakan yang kuning dulu umpamanya. Kita lihat pada kegiatan pendahuluan. Memulai pembelajaran dengan menerapkan PPK. Nah, ini kan penting ini. Nah, kalau penting berarti kita beri kode kuning. Melakukan apersepsi dan motivasi. Nah, ini kan penting ini. Menyiapkan visi peserta didik sesuai dengan topik, mengawali dengan kegiatan pembelajaran. Nah, yang mengingatkan terhadap suasana siswa. Ya, maka penting di kegiatan pendahuluan ini ada 6 kegiatan. Ya, kami mengambil 4 yang sangat penting. Ya, yang 2 mungkin di apa dulu? Contoh, mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman anak didik dalam perjalanan menuju sekolah atau sebelumnya. Ya, mungkin ini belum. Nah, di samping itu, kalau ada yang perlu boleh juga kita tambah. Jadi bisa kita tambah. Jadi untuk instrumen ini ada kemudahannya rekan-rekan kita semua. Kalau diisi dianggap penting. Tidak diisi tidak dianggap penting. Jadi kalau ini yang penting kita isi saja. Kalau rasanya tidak penting tidak kita isi. Tapi kami bantu di sini dengan mewarnai. Berarti rasanya sangat penting, kami beri warna kuning. Ya, kita lihat contoh. Nomor 1, memulai pembelajaran dengan PPK. Umpamanya, kita lihat kembali panduannya. Nilai 4 menerapkan PPK memulai pembelajaran dengan ketercapaian 90%. Nah, berarti 4. Kemudian melakukan apersepsi. Nampak dia melakukan ada, berarti 4. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan tema pembelajaran. Kurang nampak, ya mungkin 3. Karena kurang nampak, kita beri penjelasan. Mengaju pertanyaan kurang terkait dengan tema, ya kita berikan seperti itu. Jadi kita lihat nomor 2, penerapan model sesuai dengan KD. Pengelolaan kelas dengan baik mulai pembelajaran diakhiri. Nah, ini kadang-kadang kan susah ini. Pembelajaran di rumah, awal-awal anak itu ambil absen lengkap, kemudian hilang satu persatu ketika kita tanya sinyal tidak ada atau lainnya. Ya, mungkin 3 nilainya sini. Ya, beri alasannya apa. Di awal pembelajaran terkelola kemudian hilang tanpa kabar. Nah, ya, seperti itu. Ini kita isi lengkap. Dan pengisian ini kita isi dengan nilai 1 sampai pada skor. Dan pada catatan kita berikan kira-kira apa kekurangan-kekurangan itu nanti. Karena kegiatan supervisi itu tak terlepas dari pembinaan. Jadi untuk pembinaan ini nanti catatan inilah kita pergunakan untuk masukan-masukan kepada mereka. Kita lanjut. Yang terakhir pasca observasi, yaitu kehadiran dan partisipatif refleksi kesimpulan.
Di sini kita melihat kehadiran siswa mengikuti pembelajaran BDR. Bagaimana partisipasi siswa aktif mengikuti pembelajaran daring. Ya, kita lihat rasanya kalau belum ya mungkin tiga ini. Kemudian kita lihat apa alasannya. Lambat terpantau karena gangguan sinyal, partisipasi kurang aktif ya. Kemudian kita lanjutkan juga isinya di sini. Ini lengkap 4. Ini mungkin tujuan tercapai terencana. Kesesuaian pendekatan metode model. Nah, mungkin kurang karena variasi lapangan banyak. Nah, kalau tidak kita berikan ke catatannya. Pendekatan kurang cocok, tidak, dan mengambang umpamanya. Nah, demikianlah selanjutnya terus dengan angka-angka tersebut. Kalau sudah selesai instrumen 1, 2, 3, 4, secara pekerjaan supervisi kita sebetulnya sudah hampir siap. Tinggal lagi membuat rekapitulasi nilai. Nah, ini data tadi karena belum kita isi semuanya. Nanti kalau diisi semua lengkap itu. Rekap nilai yang kita dapatkan tadi sudah terlahir di sini. Ini nilai per komponen. Kemudian ini nilai per bobot. Nah, yang pekerjaan kita tinggal satu lagi. Masing-masing komponen ini ditelaah RPP. Nilainya ini deskripsi kegiatan apa. Pra-observasi apa deskripsi kegiatan. Observasi apa deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan ini sudah jelas kita ambil dari temuan masalah dari instrumen RPP. Nah, kita lihat. Instrumen RPP. Apa yang masalah di sini? Model, metode, PPK kurang tergambar. Nah, itu umpamanya dan tambahan masih ada yang lain. Nah, sekarang kita lihat pada rekapitulasi. Ya, model pendekatan kurang sesuai dengan karakter peserta didik. PPK kurang tergambar, kompetensi dia dituntut untuk abad 21. Nah, demikian juga pada pra-observasi. Kita ambil contoh program semester kurang lengkap dan RPP, soft copy. Ya, kita lihat. Nah, program semester kurang lengkap soft copy umpamanya. Nah, jadi kita simpulkan setelah kita buat di deskripsi ini dari pengambilan, kemudian juga nanti akan lahir rekomendasi kita yang terakhir, yaitu bagaimana rekomendasi kita yang ada. Rekomendasi ini tentu kita ambil dari seluruh deskripsi yang tampil. Ya, contohnya terhadap perlu kita melihat model metode pembelajaran kurang sesuai untuk peserta didik, PPK yang kurang tergambar, program kita buat kala di sini. Dengan sudah terisi ini, untuk laporan nilai akhir sudah otomatis sudah ada isinya. Nilainya baik, sebutan baik, kemudian nilai akhir rekomendasi, inilah nilai deskripsinya, inilah nilai rekomendasinya. Inilah yang sangat perlu bagi kita nanti. Nah, kemudian di kanan dibantu juga ini menu gerak cepat ini. Jadi tidak perlu kembali ke menu utama, bisa di sini saja ya, grafik nilai. Nah, ini grafik nilainya. Udah ada. Oh, koper. Nah, ini kopernya, tinggal print. Ini laporan online. Laporan online nanti hasil nilai ini sudah kita coba membuat formatnya. Nah, nanti akan kita bicarakan pada tahap 2. Jadi bentuk itulah yang akan kita isi nanti pada nilai-nilai yang ada. Nah, sehingga nanti bisa kita laksanakan dengan baik terhadap apa kita ini. Nah, terakhir perhatian
Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, silakan kita bagi-bagi ke teman-teman kita lain sehingga dapat memudahkan pekerjaan mereka, dapat memantau, dapat mensupervisi guru-guru mereka. Ingatkan kepada mereka untuk selalu klik subscribe, lonceng, like, dan share, terutama mereka yang memakai aplikasi ini. Mungkin ini cara yang terbaik bagi kita untuk merespon terhadap terima kasih kita pada penyusun aplikasi ini. Nah, mudah-mudahan ini untuk kita ingatkan. Bapak Ibu semua, mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat dan saling kita mengingatkan, saling kita mendoakan. Mudah-mudahan kreativitas kita semakin meningkat, semakin bertambah. Kami juga demikian juga kami harapkan pada Bapak dan Ibu, ya, mohon doa untuk selalu kita berkreativitas untuk selanjutnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.